Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah ya. wabarakatuh. Ternyata tadi suara saya yang tidak terdengar ya. Dikirain suara Bapak Ibu yang tidak ada. Ya, hadir tapi tidak nampak nih. Alhamdulillah ya pada hari ini ya. Baik, gimana kabarnya Pak Bu? Sehat ya, Alhamdulillah. insya Allah ya. Tentunya yuk kita sama-sama semangat ya. Meskipun kita letih, kita capek, kita ngantuk ya. Apalagi sore hari ini ya. Apalagi ibu-ibu nih khususnya ya. Untuk mempersiapkan untuk berbukanya. Insya Allah semuanya amal soleh ya. Yuk semangat siap insya Allah ya. Baik kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, menikmati bacaan Al-Qur'an. Masya Allah ya. Baik, alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah. Bapak Ibu sekalian, tentunya sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Berarti kita masih ada harapan untuk senantiasa menambah amal soleh kita, ya, memperbanyak amal soleh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu caranya apa? Membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian, ya. Terus memantapkan kembali niat kita, Pak Bu. Ya, apalagi berkaitan dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sadar akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan nikmat yang paling besar Allah berikan kepada kita, ya, di bulan yang Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan kita semua, sebagaimana kalau kita perhatikan ya, pernah saya sampaikan waktu lalu ataupun saya sampaikan kembali, bahwa Allah yang maha mulia ya menurunkan Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun juga menjadi malaikat yang mulia karena Al-Quran, Pak Bu. Ya, Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia karena Al-Quran. Tempat Mekah dan Madinah menjadi tempat yang mulia karena Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena Al-Quran. Ya, tapi yang luar biasanya Bapak Ibu sekalian, ternyata ya para ulama mengatakan bahwa kita atau manusia yang tentunya saat ini sedang menjalankan ibadah bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan, jangan sampai menjadi hamba Ramadan, Pak Bu. Nah, ini perlu kita cermati, perlu kita resapi juga, Pak Bu ya. Kata para ulama, janganlah jadi hamba Ramadan. Maksudnya apa, Pak Bu? Ya, maksudnya adalah di bulan Ramadan itu tentunya bukan bulan yang mana kita itu membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Membaca Al-Quran itu setiap waktu, setiap saat, mau itu bulan Ramadan ataupun tidak bulan Ramadan. Ya. Makanya jangan jadi hamba Ramadan. Membaca Al-Qurannya hanya di bulan Ramadan saja, gitu ya, Masya Allah. Ini apa namanya, termasuk ya kita sedikit tersentil gitu ya, sedikit teringatkan oleh beberapa ulama yang mengatakan seperti itu. Jangan menjadi hamba Ramadan. Maksudnya adalah kita hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Kita beramal soleh hanya di bulan Ramadan saja. Kita berbuat baik, infak, sodakoh hanya di bulan Ramadan saja, gitu ya. Maka disebutnya hamba Ramadan. Maka dari itu di bulan Ramadan tentunya, di mana Bapak Ibu sekalian, di bulan inilah turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran. Makanya ada syahrul Ramadana alladzi unzila, kan, unzila ya, bukan kuria ya, hati-hati ya. Makanya kan redaksinya atau kalimatnya bukan kuria ya. Kalau kuria berarti hamba ya di bulan Ramadan, gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian ya. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah
bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an. Hati-hati jangan sampai syahrul ramadhana syahrul ramadhana alladzi quri'a fihil Qur'an, ya, diganti jadi quri'a tuh ya. Kalau Al-Qur'annya unzila ya, unzila. Nah, cuman maksudnya kalau kita ganti dengan quri'a maka artinya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya membaca Al-Qur'an, yang di dalamnya pada membaca Al-Qur'an ya. Jadi membaca Al-Qur'annya hanya di bulan Ramadan saja. Ya, kita rundingin sama-sama Pak Boy, bukan hanya untuk Bapak Ibu, untuk saya juga sama ya. Masya Allah. Kita pikirkan Pak Bu, apakah kita termasuk orang yang seperti itu? Apakah kita termasuk yang hamba Ramadan, hanya semangat di bulan Ramadan saja, beribadah semangat di bulan Ramadan saja ya? Maka itu nilainya adalah membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan, akan tetapi kita maksimalkan nikmat terbesar, bahkan kesempatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di mana di dalamnya keberkahannya sangat luar biasa, dilipat gandakan pahalanya, terus diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu bagi imanan wahtisaban gitu ya. Jadi insyaallah Bapak Ibu sekalian, yuk kita sama-sama saja ya. Mindset rubah lagi setiap hari nih ya, meskipun setiap hari berubah, tapi kita rubah setiap hari ya. Betul ya Pak Bu ya? Berubah setiap hari ya, ini niat ini ya. Niat ini tiba-tiba belok lagi gitu ya, tapi lurus lagi gitu ya. Makanya kenapa kita di dalam sholat kita membaca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim ya. Kan meminta jalan yang lurus kita. Makanya berarti itu manusia itu sering kali kita berbelok ya. Makanya insya Allah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita terjaga dan juga Allah melindungi kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi bersama saya Arif Abdullah. Tentunya jangan bosan-bosan dengan wajah saya ya. Dan juga jangan bosan-bosan untuk mendengarkan ataupun belajar bersama-sama. Insya Allah saya pun juga akan senantiasa upgrade terus ilmu ya. Mudah-mudahan Allah rizkikan kepada saya ilmu, pemahaman ketika saya menuntut ilmu gitu ya. Terkhusus juga kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah rizkikan ilmu kepada Bapak Ibu, pemahaman terkait dengan ilmu yang di-sharingkan pada bulan Ramadan khususnya ya. Karena bulan Ramadan ini kami spesialkan Pak Bu ya. Kami spesialkan untuk Bapak Ibu sekalian. Yang asalnya tahsin besar itu kita hadir 1 minggu 2 kali. Nah, di bulan Ramadan 1 hari 4 kali itu ya. Di bulan Ramadan 1 hari 4 kali ya. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa beristiqomah. Meskipun Bapak Ibu sekalian, di antara Bapak Ibu ada yang bisa hadir secara keseluruhan, ada yang tidak ya. Itu tak mengapa insya Allah ya. Setidaknya Bapak Ibu sekalian, mau dimanapun kita belajar, mau dimanapun kita menuntut ilmu, itu semuanya sama ya. Allah yang maha menilai ya, bukan sobat ngaji ya. Meskipun misalkan Ibu A, B, C, T kok enggak hadir ya, barangkali di kajian yang lain hadir gitu ya. Yang tidak hadir barangkali di kajian yang lain hadir gitu ya. Terus misalkan ada yang belum bisa hadir, misalkan barangkali sedang berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya berbagi makanan untuk para orang-orang miskin gitu ya. Orang-orang yang ketika berbuka di makanannya tidak ada Pak Bu. Ya, makanya ini luar biasa ya, perlu kita perhatikan orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi biar hati kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu lihat yang di bawah ya, selalu lihat yang di bawah. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mohon izin saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pribadi khususnya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk senantiasa selalu memaksimalkan, memanfaatkan rizki yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu caranya banyak, berbagi di luar sana untuk berbuka puasa ya, bahkan nilainya akan menjadi orang yang sedang berpuasa 1 hari penuh Pak Bu ya, nilainya, apalagi diterima langsung amal solehnya itu ya, untuk berbagi makanan misalkan ya. Terus misalkan bersedekah ataupun memberikan kemudahan, kelancaran untuk saudara kita gitu ya, dan yang lainnya. Nah, terkhusus kami pun juga mengajak di sini, saya pun juga sebetulnya mempunyai cita-cita Pak Bu ya, cita-cita
karena alhamdulillah asatid-asatid yang saya bina di sini ya, ada sekitar 15 asatid lebih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya bisa hadir di Sobat Ngaji, dan mereka itu harus kami muliakan, harus Sobat Ngaji muliakan. Akan tetapi untuk memuliakan mereka tidak bisa dengan satu tangan, ya, tidak bisa dengan satu tangan, melainkan bisa dengan tangan para hamba-hamba Allah yang insya Allah Allah rizkikan rizki yang mulia, dan juga Allah hadirkan orang-orang yang baik, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kepada Bapak Ibu untuk menyalurkan sebagian dari rezekinya dengan cara apa? Dengan cara membeli buku ini Pak Bu, ya. Ini insya Allah buku untuk jariah Bapak Ibu sekalian, ya. Ini salah satu jalan kami untuk senantiasa saling berbagi, ya. Jadi tidak hanya manfaat untuk Bapak Ibu sekalian, tapi ini manfaat untuk khususnya para asatid Sobat Ngaji. Kami mempunyai cita-cita ingin memberikan sesuatu hadiah lah ya untuk mereka biar berbahagia di bulan Ramadan. Apalagi sebentar lagi mau libur ya Bapak Ibu sekalian ya. Tanggal 20 kita terakhir Pak Bu. Tanggal 20 besok ini ya, minggu ini sudah terakhir nih. Terakhir program Ramadan tahun 2025 ini, dan tidak akan terulang lagi Pak Bu. Tidak akan terulang lagi. Ya, mudah-mudahan Allah rizkikan usia kita bisa bertemu lagi di program berikutnya, dan pasti kalau kita Allah rizkikan itu program Sobat Ngaji itu akan lebih beda lagi, bisa jadi lebih banyak programnya ya, yang asalnya 4 kali bisa jadi 5 ataupun lebih gitu ya, ataupun hal-hal yang lainnya. Nah ini kesempatan untuk Bapak Ibu sekalian ya, bisa mendapatkan buku ini. Nanti hasil dari buku ini kami akan sepenuhnya, sebahagian akan disalurkan kepada para asatid. Ya, kita berikan kemuliaan kepada mereka. Ya, kalau istilahnya di bulan Ramadan itu apa ya? Kalau saya tidak ingin mengatakan THR ya. THR itu bahasa-bahasa yang umum lah ya, yang baku ya. Tapi ini insya Allah bermanfaat Pak Bu ya. Buku hasil karya sendiri ya. Meskipun masih ada kekurangan di sini, tapi insya Allah bisa dimaksimalkan dan juga masih aman Pak Bu ya. Maksudnya ini luar biasa. Ya, silakan. Bisa jadi pedoman Bapak Ibu sekalian. Bahkan di sini ada barcode-nya ya. Bisa Bapak Ibu sekalian scan ya. Dan untuk mengajarkan, apalagi untuk belajar gitu ya. Kami menyediakan buku ini alhamdulillah sudah 2.500 cetak Pak Bu ya. Dan insya Allah ini kami berikan harga yang memang akan sesuai dengan dengan bahannya, dan ini termasuk murah juga ya. 119.000 itu sudah dapat 2 produk Pak Bu ya. Produknya buku ya, plus diberikan gratis kalender tahsin. Kalender tahsin itu kalau dari segi bahan ya, bahan itu kita ngambil bahan yang premium yang bagus, dan harganya 99.000. Berarti ini cuman berapa puluh ribu ya bukunya ya. Jadi murah banget ya. Dan kami menawarkan itu tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini kan harganya 119.000 ya. Kami memberikan peluang kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa barangkali ada rizki yang lebih ya Bapak Ibu sekalian. Meskipun harganya di sini saya ambil 119.000 mendapatkan 2 produk. Nah, saya berikan kesempatan Bapak Ibu, kalau ada kelebihan harta yang lebih, Allah berikan rizki yang lebih, silakan untuk dilebihkan juga ya, untuk disalurkan kepada para guru Quran Pak Bu ya. Akan menjadi darah daging semangat mereka ya, tenaga mereka, fisik mereka, dan keluarga mereka, insya Allah semuanya jadi jariah ya, karena mereka mengajarkan Al-Quran. Itu saja ya untuk sekilas ya Bapak Ibu sekalian. Nanti boleh langsung ke Teshipa saja ya, dengan cara berimpak sodakoh untuk ini wakaf buku ya, wakaf buku. Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan ingin berbagi ya kepada masjid-masjid yang mengajarkan Al-Quran, silakan ya. Ini boleh banget ya untuk wakaf ya. Bahan bagus, premium, dan harganya memang tidak ecek-ecek Bapak Ibu sekalian untuk bahannya ya. Kita bermodalkan luar biasa, ini nekat banget ya. Ya boleh Bu, boleh. Saya sudah baru nyampe Bu. Iya betul. Sama kalendernya. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Gimana bahannya Bu? Terus iya, bagus banget ya. sekali. Alhamdulillah ya. Nanti Ibu dapat videonya tidak Bu? Video cross check saya.
Nanti setiap beli ini nanti dikirimkan video oleh Teh Syifa. Ada yang perlu disampaikan ya untuk aturan buku ininya ya. Nanti ada videonya. Masya Allah ya. Nah itu Bu ya. Terus Serat kalau ya Bu. kalau umpamanya kita mau, soalnya saya kemarin saya kirim transfer itu ini sesuai harga ini dengan ongkir. Terus kalau mau untuk sekedar sedekah apa namanya itu lebihnya itu ke Iya betul. rekening, bisa rekening yang kemarin itu Bisa Ustaz? Ibu. Bisa yang Feby ya. Yang Feby Oh betul. ya, Nah itu. Nah terus nanti ya, Ibu Feby. laporan ke Teh Syifa. Laporan ke Teh Syifa biar Oh ya, didata ya. insya Allah ya. Nanti kami akan akadkan kepada para asatid ini dari dari kadedeh gitu ya di jamaah sobat ngaji ya. Kasih Ya, sayang sahabat sobat ngaji ya. memberikan kepada mereka ya. Boleh Ibu silakan ya. Barangkali Ya. tidak beli buku Ya. juga nggak apa-apa ya sebetulnya ya. Silakan ya. Kami ingin memuliakan mereka Ya. tapi kami tidak sanggup dengan tangan sendiri ya. Jadi mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk beramal jariah saja gitu ya. Ya. Nah, dengan Betul, melalui betul. buku ini ya. Kalau Betul. misalkan ingin membeli buku ini saja nggak apa-apa. Itu kita alhamdulillah sekali ya. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Ini mohon maaf sekali lagi agak iklan sedikit ya. Dan saya pun juga jujur di sini untuk senantiasa mengajak ya meskipun ini sifatnya jualan dan memang buku kan halal ya. Menjual buku ini kami halal ya. Jadi tentunya ini ada kita cetak 2.500 dengan harga yang memang nekat banget gitu ya. Sehingga insya Allah niatnya untuk membantu para umat dan senantiasa untuk saling bersikut tangan ya, memperkokoh tangan kita untuk senantiasa dakwah ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita perhatikan di lingkungan kita para pengajar Al-Qur'an harus kita muliakan Pak Bu, harus kita muliakan ya. Baik, cukup Bapak Ibu sekalian, silakan segera lapor saja ke Teh Syifa ya. Kalau ada Bapak Ibu sekalian yang diberikan rezeki yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terlihat pun juga silakan ya menjadi hamba Allah, silakan langsung kontak saja admin kami ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki yang mulia kepada Bapak Ibu sekalian diganti dengan yang lebih mulia lagi, dan juga mudah-mudahan Allah bangun bangunan di surganya Allah Subhanahu wa taala untuk Bapak Ibu sekalian ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, cukup kita akan lanjutkan terlebih dahulu untuk materi kajian talim pada sore hari ini ya. Kira-kira ayat berapa Bapak Ibu? Kira-kira? Oh ya, ayat 19. Al-Qasas 19. Al-Qasas 19. Siap bertalaki lagi Pak Bu? Siap ya? Siap. Nah, kita perbanyak talakinya daripada materinya ya. Tapi ini perlu dibahas juga sih ya materinya. Seperti biasa saya akan contohkan cara baca. Bapak Ibu sekalian nanti simak dulu pemaparannya, sehingga sesudah itu siap-siap raise hand. Dari sekarang boleh raise hand ya. Biar nanti sesuai urutan ya. Masya Allah. Baik. Baik. Siap Bapak Ibu sekalian, boleh di mute dulu ya. Nanti barangkali ada yang mau ditanya, boleh nanti di 1 jam mendatang ya, atau nanti di menit ke 17.10 deh ya. Nanti kita bisa diskusi tanya jawab, terus kita akan ajak kembali ya untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan berbagi kebahagiaan kepada para asatid sobat ngaji khususnya ya. Jadi kami khususkan tidak kepada yang lain dulu. Kami khususkan kepada asatid yang ada saat ini berjuang di Sobat Ngaji, insyaallah ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan, Bapak Ibu simak terlebih dahulu ya. Saya akan bacakan, nanti setelah membacakan, kita akan bedah sedikit terkait dengan tajwidnya ya. Baik, mohon izin saya mute all terlebih dahulu ya, biar tidak ada suara yang bocor. Baik, saya baca dari ta'awudz, lalu saya memasuki ke ayat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى
Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Shadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu sekalian, nah itu untuk cara bacanya ya. Nah ini lumayan juga nih ya, nafas agak sedikit sek barusan ketika saya baca ya, karena di sini ada waqaf lam alif mengusahakan ya, mengusahakan kita wasol Pak Bu kalau ada waqaf lam alif ya. Nah, andai pun misalkan tidak sanggup, kita bisa berhenti di beberapa tempat ya. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan waqaf di sini pun juga bisa ya. Tinggal kita mengawali di huwa aduwwul lahuma, bisa ya. Atau misalkan kalau tidak kuat berarti bisa di ayyabtisha billadhi huwa ya, tetap sampai sini ya, berhentinya mengawali di huwa ya, seperti itu. Nah, diusahakan sampai sini. Mudah-mudahan ada yang kuat. Kalau ada yang tidak kuat gak apa-apa ya, nanti bisa dikondisikan sesuai kemampuan. Nah, terus berikutnya di sini pun juga sama. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nafasnya pendek ya, bisa berhenti di tengah-tengah. Contoh misalkan ya Musa. Nah, di sini kan berhenti barusan kita berhenti di sini setelah ibtida ya. Terus kita awali lagi dari qala ya Musa aturidu an taqtulani. Bisa di situ. Ya. Awali saja di anta qatulani kama qatalta nafsan bi ams. Nah, di sini ya bisa berhenti ya. Sodlam itu jaiz ya. Boleh berhenti, boleh lanjut, tapi yang diutamakan melanjutkan ya. Karena nafasnya tidak kuat, saya juga sama ya. Jadi sehingga saya berhenti saja di sini. Dan tidak usah mengulangi. Kalau sudah berhenti nggak usah mengulangi, kan ini jaiz ya, sodlam itu. Terus berikutnya di sini pun juga sama, bisa berhenti di in turidu illa an takuna jabbaran fil ard, gitu ya. Bisa berhenti di fil ard. Bisa melanjutkan, bisa ibtida, Pak Bu ya. Dikarenakan kebetulan di sini kalimatnya aman. Aman ya, bisa melanjutkan wa ma turidu an takuna minal muslihin, atau kalau ragu ulangi dari illa. Ya, ulangi dari illa. Kejauhan dari illa dari ini saja ya. Dari jabbar itu ya, kalau kejauhan di situ. Pokoknya nanti akan ada cara-cara tersendiri ya, karena ini bab waqaf ibtida itu memang tidak asal sebetulnya ya. Sebetulnya tidak asal. Bagaimana cara untuk memaknai atau memahami setiap waqaf ibtida? Kita harus paham bahasa Arab, Pak Bu. Ya, kita harus paham bahasa Arab. Nah, sedangkan faktanya kita belum paham bahasa Arab misalkan. Ya, maka dari itu nanti posisinya Bapak Ibu sekalian berhenti sesuai kemampuan saja, berhenti sesuai apa yang Ibu Bapak pahami. Nah, tapi kemudahannya adalah karena di sini ada gurunya gitu ya. Salah satu yang menyimak adalah saya, dan saya pun juga masih banyak kekurangan, saya pun juga sama fakir ilmu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita bersama-sama saja untuk belajar ya. Mudah-mudahan ada solusinya ya. Tentunya kalau misalkan tidak sampai situ ya. Kalau Ibu Bapak belajar bersama Sobat Ngaji misalkan, bersama saya khususnya pada sore hari ini, saya akan menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa yuk belajar lagi kepada guru yang lainnya. Ya, tingkatkan kualitasnya ya dengan cara yang berbeda. Ya. Biar ilmunya terus berkembang. Oke, itu ya bab waqaf ibtida. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah kita pelajari, setiap menemukan mad panjang 2 harokat, kita banabakan. Nah, masih ingat tidak nih polanya? Bana baununa binabina baini buna. Bana baununa binabina baini buna. Nah, gitu ya. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو بالذي itu adalah cetakan dari banaba Bu ya. Ya, bana baununa gitu ya. Itu mad panjang 2 harokat. Terus berikutnya
di sini kita menemukan mad panjang 4 sampai 5 harokat. Ada mad jaiz munfasil, ya. Saya sengaja berikan Arab yang berwarna, Bapak Ibu sekalian, warna tajwid. Ini ada fungsi-fungsinya warna di sini ya, tidak sembarang ya. Tapi biasanya kalau bagi Bapak Ibu sekalian yang belum terbiasa dengan warna, biasanya suka terganggu gitu ya. Tapi sebetulnya saya sarankan dua-duanya pelajari saja. Yang warna bisa, yang tidak berwarna pun juga bisa, Pak Bu. Ya, mad jaiz munfasil berwarna hijau, Pak Bu. Ya, dibaca 4 sampai 5 harokat dengan tanda alis bertemu dengan alif berharokat. Terus berikutnya kita menemukan juga di ya Musa. Ya, di sini ada alis bertemu dengan alif berharokat juga atau alis bertemu hamzah dalam 2 kata. Ya, ini pun juga mad panjang 4 sampai 5 harokat. Di mana lagi adanya? Di illa tuh ada alis bertemu alif berharokat lagi ya atau alis bertemu hamzah dalam 2 kata. Ini pun juga dibaca 4 harokat. Gimana polanya? Polanya adalah bana bana ba ana ba a bana bana ba ana ba a falamma an. Nah, segitu kurang lebih, Pak Bu ya. Nah, di sini kalau talaki itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tidak membahas terkait ketukan ya. Pokoknya hilangkan saja ketukan. Bapak Ibu baca, kalau kurang pasti saya ingatkan panjangkan. Ya, tambah panjangnya gitu ya. Kalau misalkan kurang dengungan pasti saya ingatkan kurang dengungan. Gitu. Jadi yang lebih pasti itu bertalaki ya. Jadi biar pas dan tidaknya sesuai dengan arahan dari guru ya. Saya pun juga sama. Ini jarak ataupun kondisi jarak 4 harokat segimana, dengungan segimana itu hasil talaki juga, Pak Bu ya. Jadi sebetulnya kita nanti secara keseluruhan harus satu hati, Pak Bu ya. Maksudnya satu hati, bukan satu hati ini ya. Maksudnya satu rasa gitu ya. Jadi mad panjang 4 harokat itu segitu rasanya ya. Makanya terus kan ya sampai turun temurun ya dari sanad ke sana, dari guru ke guru ya, dari lisan ke lisan ya, musyafahah, talaqi. Itu manfaatnya sampai ke saya misalkan, lalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jaraknya segitu, Pak Bu. Falamma panjangkan. Pokoknya lebih panjang dari 2 harokat atau double kan ya. Oke, itu mad panjang 4 harokat, termasuk di sini terkhusus mad jaiz munfasil. Mad wajibnya enggak ada. Alhamdulillah ya, di sini kebetulan atau di ayat ini memang tidak ada mad wajibnya. Berikutnya, Pak Bu. Kita juga di sini bertemu dengan tempat-tempat dengungan. Nah, coba Pak Bu, sebutkan dengungan apa saja Pak Bu di sini. Ini apa Pak Bu namanya Pak Bu? Mim bertasydid. Gunnah musyaddada. Ya. Yang mana harus kita tahan terlebih dahulu Pak Bu. Berapa ketukan? Hilangkan dulu ketukan. 3. Hilangkan dulu ya. Untuk ketukan kita hilangkan dulu, fokus ke ke jarak yang tentunya nanti akan ditalakikan ya. Falamma, kurang lebih seperti itu. Atau dengan polanya itu ya. Polanya enggak jauh beda dengan yang itu ya. Nah, itu ya. Terus berikutnya di sini apa ini Pak Bu? Apa ini? Idgham bi gunnah. Idgham masukkan ke huruf yang kedua, idgham bi gunnah disertai dengungan. Jaraknya sama dengan yang tadi. Ayya ya. Contohnya misalkan polanya adalah bana bayi baya bayi ya bayi. Itu ya. Ya pola-pola idgham bi gunnah saya lupa lagi nih. Saya yang nulis tapi saya lupa lagi Pak Bu ya. Masya Allah. Nah di sini Pak Bu ya. Berarti pola idgham bi gunnah. Nah ini Pak Bu ya. Khususnya contohnya adalah nun ya, nun mati bertemu nun. Banaban nabaununa binabin nabaini bun. Nah gitu ya untuk polanya ya Pak Bu ya. Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian ketika mempraktekkan ini jangan lupa didengungkan. Ayya ya begitu.
Terus berikutnya, ini apa Pak Bu? Didengungkan tidak? Tidak. Tidak didengungkan. Berarti apa? Laguna. Laguna ya. Idgham bila la tidak berarti ya. Laguna. Berarti langsung saja ya. Aduwwul lahuma. Oke, berikutnya Pak Bu. Di sini ada nun mati bertemu ta. Ikhfa hakiki. Ya, ikhfa hakiki. Aqrab awsad ab'ad. Posisinya di depan aqrab. Berarti banyak samar atau banyak dengungan, Bu? Samar. Banyaknya samar. Maka kita baca anta qatulani, bukan bukan ang, tapi anta qatulani. Posisinya di depan ya, posisinya di depan. Oke. Terus masih bab gunah. Di sini apalagi Pak Bu kita menemukan apa? Oh, ini komplit banget ya. Komplit nih. Iqlab. Apa itu iqlab? Masih ingat Pak Bu? Iqlab itu adalah menukar, memindahkan. Menukar, memindahkan apa? Tanwin itu kan nun sukun ya, nun sukun diganti menjadi mim sukun. Maka terjadilah mim sukun bertemu ba, hukumnya ikhfa syafawi. Ya. Tapi tetap ini iklab ya. Iklab dulu Pak Bu. Iklab dulu. Artinya iklab adalah menukar. Menukar apa? Menukar nun sukun menjadi mim sukun. Maka terjadilah mim sukun bertemu ba. Maka dibaca nafsam bil ams. Hati-hati nih Pak Bu. Bisa berwakaf di sini ya. Disukunkan dulu mimnya, baru jangan gini. Jangan ames, hati-hati ya. Itu aja. Gitu, ya, masya Allah. Berikutnya nun mati bertemu tak sama ya, posisinya di depan dan kita dengungkan ya. Ikhfa, hakiki dan aqrab. Berikutnya sama Pak Bu, ini banyak banget ya. Jadi jangan sampai beda-beda nih. Ini bunyinya jangan sampai beda-beda. Jangan gini. Angta, yang ini itu ya. Ini anta beda-beda ya. Disamakan coba ya. Nah, berikutnya ada tanwin bertemu fa sama ikhfa hakiki. Di sini juga nun mati bertemu ta. Oke, sama. Masya Allah ya. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, hati-hati dengan huruf qalqalah dan bukan huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah di sini Pak Bu? 5. Coba cek. 1 ba sukun ya. Terus qaf sukun. Atau ibu bapak cari warnanya violet. Itu violet ya? Ungu atau ungu? Ungu gelap gitu ya. Ungu gelap ya. Cuma 2 berarti ya? Cuma 2 Pak Bu ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu sekalian hati-hati ketika menemukan huruf yang bukan termasuk qalqalah. Sering terjadi memantul. Contoh, falamma ana arada. Ana. Hati-hati Pak Bu, jangan ane ya. Aro ya. Aro. Terus berikutnya hati-hati juga dengan huruf lam dan fa. Contoh di sini. Qatalta. Hati-hati, jangan qatale tapi qatalta. Begitupun juga huruf fa. Nafsa. Hati-hati tapi nafsan. Ya, gitu. Apalagi nih huruf sukun yang lainnya hati-hati. Pokoknya ini biasanya yang rawan itu adalah lam sukun. Ya, oke, cukup seperti itu saja Bapak Ibu sekalian. Siap, silakan Pak Bu, duduknya yang rapi, yang enak, yang nyaman, ya. Terus kalau bisa yang lagi sedang masak juga harus fokus, ya, harus fokus. Jangan sampai masakannya gosong, ya. Ya, diusahakan aman Pak Bu, diusahakan aman, ya. Baik, kita awali sesuai urutan di atas ya, Masya Allah. Ini rezekinya nih. Dari mulai ini ibu atau bapak, saya mohon maaf, ini chef nih ya. Jumei, Afwan, ibu atau bapak Afwan? Jumei, chef new. Boleh di-on kan mikrofonnya? Yang lain boleh mute dulu ya, Afwan. Ya, ibu atau bapak ini? Ini Pak Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Siap. Ini nama aslinya siapa ini berarti?
Fatir Ustadz yang pakai Oh, Fatir. baru. Oh iya. Pantesan agak beda nih Kak Fatir. Masya Allah, ini pertama nih, luar biasa. Gimana kabarnya Kak Fatir? Alhamdulillah Ustadz, Masya sehat. Allah, ini istiqomah selalu nih Pak Boya. Masya Allah, usia 18 tahun ya. Oh gitu ya. Jadi Ya biasanya namanya Fatir, kalau di sini jadi ini beda ya. Siap, Kak Fatir silakan. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an arada an yabdisha billadzi huwa aduwwul lahuma بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Masya Allah, tabarakallah Kak Fatir, mantap, alhamdulillah ya. Alhamdulillah usia-usia Kak Fatir itu luar biasa. Terkadang saya suka iri Pak Bu, ya karena saya waktu belajar Al-Quran itu di usia 23 baru belajar Iqra Bu, Pak ya. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan hidup dan juga untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Ya ini Kak Fatir 18 tahun ya. Sekarang Kak Fatir ya 18 tahun, masih 18 atau 19? 18 ya, Masya Allah. Ya, baik. Taib, di sini Kak Fatir boleh disimak dulu ya. Ini pengingat saja ya. Nah, di sini madnya hati-hati, ada yang kepanjangan, ada yang kependekan ya. Makanya nanti ukurannya Kak Fatir boleh tuh kalau misalkan ikut privat ya ataupun ikut belajar polanya. Itu biar Biar mengkonsistenkan ini nih ya. Mad yang sudah diukur atau sudah teratur gitu ya panjangnya. Ya insya Allah Pak. Kak Fatir? Insya Allah di Sobat Ngaji ini free Kak Fatir ya. Insya Allah nggak ada beban ya. Yang penting Kak Fatir mau gitu ya. Insya Allah kepada ibu bapak juga sama ya. Insya Allah mudah-mudahan Sobat Ngaji ini menjadi solusi ya. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan ya Kak Fatir ya. Falamma dipanjangkan ya. Falamma dipanjangkannya berapa harokat atau berapa ketukan ya. Kalau harokat 4 harokat berarti 4 sampai 5, ketukannya bisa dengan 3 ketukan lamban. Tapi di sini kita fokusnya ke jarak saja ya. Maksudnya ke feelingnya harus sama dengan saya misalkan yang menyimak gitu ya. Falamma an arada. Ini ro-nya kepanjangan tadi. Arada kepanjangan ya. Terus berikutnya huruf ba ya. Ba sukun ini qalqalah. Jadi dibacanya ya betoisha. Ya betoisha. Nah, dilatih lagi ya Kak Fatir ya. Terus di sini ada wawu tasdid dan lam tasdid. Ini termasuk huruf yang harus kita nabarkan Pak Bu. Ya. Nanti yang Bapak Ibu ketika membaca jangan lupa di sini. Aduwullahuma. Nah ya, harus ada nabar. Nabar itu ya secara simpelnya adalah menghentakkan gitu ya. Menghentakkan, meninggikan gitu ya. Meninggikan apa? Meninggikan suaranya. Aduwullah. Ya, enggak gini. Adullahuma. Kan beda ya. Makanya hentakan ini adalah menunjukkan bahwa di situ ada tasydid. Aduwullahuma gitu Pak Bu ya. Terus berikutnya, nah ini untuk pengingat Bapak Ibu juga yang nanti akan mencoba ya. Di sini ya-nya seperti biasa tadi juga kepanjangan. Ya Musa ya, tapi ya Musa bana baununa ya Musa. Nah itu ya. Jadi untuk melatih di pola itu biar lebih lancar. Terus berikutnya di sini ada qaf sukun, sama qaf sukun pun juga harus kita pantulkan. Anta qatulani seperti itu ya. Berikutnya di sini kurang dengungan iklab tadi ya. Nafsan bil ams. Tapi ketika waqaf bagus. Kafir sudah bisa dia ams udah bisa ya.
Ikhfanya masih kurang, lamnya masih kurang panjang, ikhfanya juga di bawah masih kurang dan masih kurang ya. Jadi kurang dengungan. Dengungannya sudah ada Kak Fatih, tinggal ditahan, jangan tergesa-gesa. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna itu ya. Jadi pas tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan saja. Masya Allah. Syukran Kak Fatir ya. Alhamdulillah. Ya, saya nggak sering hadir ke ngaji, terhalang dari ujiannya. Oh iya, sip. Ya mudah-mudahan dilancarkan ya. Oke, kita Maaf, lanjutkan ya. saya mau lulus. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Di sini ada Ibu Nunung Nurhayati. Tafadol. Ya, silakan Bu. Ustaz, terima kasih baru bisa masuk. Alhamdulillah Bu ya, bisa masuk langsung kedua nih Bu ya. Ya, Alhamdulillah. silakan. Tafadol mashkura. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba diulangi bismillahnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Tasydid. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Falamma an arada ayyabatisha billadhi huwa aduwwul lahuma qala ya Musa. Nah, sa-nya dibaca 2 harokat saja Bu. Karena jaiz ya, kalau waqaf jadi 2. Ya Musa. Coba biladi. Dari biladi Bu, maknya tadi kepanjangan coba. Billadzi huwa aduwwul lahuma qala maknya kurang panjang. Lahuma qala. Aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani taqtulani kama qatalta nafsam bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard jabbaran fil ardi wa ma apa Ustaz gak kelihatan? Ya, silakan. Jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Masya Allah, tabarakallah. Wah, ini lancar Bu, alhamdulillah bagus Bu ya. Apa ya, Masya Allah, ini dengungannya juga udah konsisten Bu, sudah sama semuanya tuh ya, gak ada nih. Nah tinggal mad-madnya nih yang ada. Alhamdulillah ya. Siap, jangan dulu kemana-mana Bu, di sini lihat ya. Ada berapa titik Bu? 1, 2, 3, 4. Masya Allah, 4 titik di sini ya. Nah tadi bab madnya Bu, madnya dilatih lagi ya. Jadi nanti bisa jadi nih kendalanya biasanya karena nafas nih, mengejar nafas ya. Makanya konsisten tetap di nafas. Coba Ibu baca dari biladi. Ini konsisten kan, madnya harus oke nih. Billadzi huwa aduwwul lahuma.
Nah, gitu, Bu. Ya, jadi harus ada madnya. Barusan kurang madnya ya. Terus ini pantulannya di sini huruf qaf. Kalau pantulan huruf qaf itu pantulannya isti'la, tebal ya. Maka nanti Ibu mantulkannya seperti bunyi o saja, Bu. Taqo. Taqotulani. Coba. Taqotulani. Taqotulani. Nah, itu, Bu, ya. Kalau tadi taqetulani bukan taqe tapi taqo. Taqo. Nah, itu ya. Sip. Tapi pantulannya sudah oke tadi. Terus berikutnya ilahnya hati-hati tidak ditahan, Bu. Jangan illa, enggak, tapi illa sedikit saja, ya, seperti itu. Alhamdulillah sudah cukup ya. Ibu Syukran, Ustaz. Nunung ya, Ibu Nunung Nur Hayati, masya Allah. Syukran, Mbak Ustaz. Yaki, Bu, alhamdulillah ya, rezekinya langsung kedua nih, masya Allah ya. Amin. Alhamdulillah Amin, ya. Oke, siap, kita lanjutkan. Berikutnya ada kesempatan Ibu Nila dari Bandung nih. Assalamualaikum, Ibu. Iya, Pak. Assalamualaikum. Bandungnya dari mana, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Batu Indah. Kompleks Batu Indah. Soekarno-Hatta. Oh, Soekarno-Hatta. Aduh, masya Allah, dekat Iya, sepertinya. Buah Batu. Ya. Kalau saya di Ciganitri, Bu. Oh, Ciganitri. iya, iya. Ciganitri kalau kantornya di Cibiru gitu, ya. Ya, syukran, alhamdulillah, ya. Lumayan. Bisa bergabung. Makasih. Silakan, Bu. Tafadhol mashkur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma an arada ayyabtisha billadzi wa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ard ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Masya Allah, tabarakallah ya, Ibu Dila, alhamdulillah. Nah, di sini, Ibu, ada 2 titik kita bahas sedikit ya. Nah, tadi di sini kenapa saya berikan titik? Ketika wakaf saja hati-hati. Jadi memang terkadang suka beda, Bu, suka berubah ketika wakaf ya. Kalau wasol aman, 2 harokatnya konsisten ya. Nah, ketika wakaf hati-hati, jangan seperti ini. Aturidu an taqtulani. Itu kepanjangan tuh ya. Jadi an taqtulani, dikit aja, coba. Iya. Ini taqtulani. Ya, gitu aja ya. Nah, Cukup. cuman hati-hati juga nanti Ibu jangan sampai menghentakkan di akhir ya, karena kalau menghentakkan di akhir nanti seperti Hamzah. Taqtulani enggak gitu, tapi taqtulani. Taqtulani. Nah, segitu aja. Gitu, Pak. Ya, segitu. Jadi memang ketika wakaf, ketika wasol tetap harus sama, ya. Tapi memang kebiasaan kita terkadang suka seperti itu, ya. Contoh misalkan seperti dulu pernah ya, An-Naba ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Kan berapa harokat tuh ya? Harusnya alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Dikit aja udah gitu ya. Oke, sip, mantap. Berikutnya tadi ikhfa ini terlewat saja, Bu. Terlewat gunahnya ya, gunahnya kurang maksudnya ya. Gunahnya kurang. In turidu illa antaku gitu ya. Jadi tinggal dikonsistenkan. Tapi tadi sudah dengungannya sudah ada. Sudah mantap Ibu Dila ya. Pertahankan, Bu, konsistennya. Bagus, mantap. Oke, sama-sama Wa Yaki, Bu. Lanjutkan, kita lanjutkan. Ini sebentar, ini apa ini?
Start all complete. Bismillah. Sebentar Bu, Pak. Ini ada apa nih? Kasih tahu kan tuh kemana? Ke apa? Udah ke rumah. Siap. Baik, cukup. Siap, kita lanjutkan ya. Berikutnya di sini Ibu Rasma. Nah, Ibu Rasma, silakan rezekinya Bu, gabung Bu. Alhamdulillah. Ini mohon di Iya, mute ya. Ustaz. Mohon di mute ini semuanya mohon di mute. Saya izin mute all dulu ya. Ibu Rasma nanti di on kan lagi biar ini. Silakan Ibu Rasma on kan lagi. Ya, silakan. Tafadhol mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو ulang ya Ustaz. Ya, boleh sampai huwa adu. Itu boleh ya. Huwa adu. Huwa aduul. Boleh di awal Bu biar terkondisikan. Biar tahu. Bisa sampai situ atau bisa sampai lahuma, boleh coba. Narik napas dulu yang panjang. فلما أن أراد أن يبتش بالذي فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو Aduul. عدو Oke, penasaran? Diulang lagi Bu. Siap? Pelan-pelan saja. Huwa aduwwul lahuma ya. Diulangi Bu, sampai lancar aja Bu, nggak apa-apa. Silakan. فلما أن أراد أن يبتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى Aduwu, Bu, aduwu. قال يا Aduwu, bukan aduwa. Aduwwul lahuma. Coba dari huwa. Huwa adu. هو Aduwu. عدو له Nah, itu. هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا Biams. Coba dari antaku Bu, amtaku. Afwan Ustaz ya. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan nih. Dicoba di sini dicek tadi ni-nya kepanjangan atau tidak. Coba. Dari yang mana lagi Ustaz? Dari antaku saja coba. Antaqatulani. Ada Bu? Atau dari kola biar nggak bingung dari kola. Oke. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس Ya. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. Oke, diulangi. Yang di sini kurang tahan Bu. Yang ini sudah oke sebelumnya dari wama. Ulangi. وما تريد أن تكون من المصلحين. Masya Allah, alhamdulillah ya, tabarakallah ya. Merpati suaranya Bu, merdu pas di hati, masya Allah ya. Nah ini untuk Ibu Rasma sudah diperbaiki ya, secara langsung tadi ya. Ini kurang tahan tadi. Terus Ibu, ini saya ingat nasihat guru saya dulu ya. Jadi kalau misalkan kita Bapak Ibu sekalian ketika baca sudah bisa mengkoreksi diri sendiri itu bagus Bu.
ya. Jadi biar kita rasa terus. Nah, cuman memang harus latihan terus. Biar apa? Ya, biar kita terbiasa, gitu ya. Masya Allah. Ini sudah diperbaiki, gak ada koreksi lagi. Sudah dikoreksi tadi ya. Ibu Rasma, mantap. Masya Allah, tabarakallah ya. Syukran, ya. Semangat. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa yakibu, syukran. Oke, Ibu Rasma sudah. Kita lanjutkan Ibu Lica. Umma, silakan Ibu Lica. Oke. Ada suaranya, Bu? Ada Ustaz. Oke, alhamdulillah. Ibu Lica itu dari kota asal mana? Afwan. Dari Cirebon Ustaz. Oh, Cirebon, Masya Allah. Asli sana Bu ya? Iya Ustaz. Oke, Masya Allah. Ya, syukran. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma an arada ayyabtisha billadhi huwa aduwwul lahuma qala Dari huwa, Bu, ya coba. Dari huwa. Huwa saja. Oh ya. Huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta Kama. nafsam bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Masya Allah, tabarakallah, mantap. Alhamdulillah. Ibu Lica ya. Siap, Ibu Lica di sini Liha, kita Ustaz. lihat. Gimana, Bu? Liha Ustaz. Liha. Mana? Liha bukan lica. Liha. Iya. Iya. Liha Ustaz bukan. Liha, Oh, bukan liha. Mana? Aduh, ini. Oh, liha Liha Umabian. disebutnya liha gitu ya. Oh iya, awan Ya, ya. Di sini soalnya ada C-nya, jadi saya Lica, biasa kan Ica ya. Biasanya Icha gitu ya. Awan Bu ya. Syukuran untuk koreksi cara Sejak lama Ustaz. menyebutkan nama. Berarti sebutan nama apa tuh, Bu? Liha itu ya. Iya. Ya, baik. Syukuran. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita lanjutkan. Nih, Ibu di sini ada titik-titik yang perlu Ibu perhatikan ya. Yang pertama, Ibu mim bertasdid. Mim bertasdid itu guna musyaddadah ya. Jadi Ibu harus perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa membaca gunahnya ya. Falamma, coba falamanya saja Bu, kita perbaiki yang dikoreksi saja. Silakan coba falamma. Nah, gitu. Oke, kerasa ya. Mim bertasdid ini diingat-ingat Bu. Mim bertasdid itu guna musyaddadah. Berikutnya ayyabtisha. Silakan. Ayyabtisha. Kurang sedikit lagi Bu, sedikit lagi. Ayyabtisha. Sedikit lagi. Ayyabtisha. Nah, itu ya. Jadi nanti saya menyesuaikan dengan tempo bacaan Ibu ya, segitu kurang lebih. Terus tadi Ibu ketika mewasolkan, coba sekarang Ibu wasolkan dari ayyabtisha sampai huwa, coba. Ayyabtisha billah. Berkurang lagi Bu, disamakan dengan yang tadi, coba. Ayyabtisha billadzi huwa. Nah, cukup. Nah, tadi ketika mewasolkan sya-nya kepanjangan. Tadi sudah Ibu baca kembali enggak? Ya, alhamdulillah aman Bu, berarti ya. Ayyabtisha bi. Hati-hati. Syabi, tapi syabi langsung ya. Oke, bagus. Berikutnya Ibu coba ulangi dari billadzi sampai lahuma. Billadzi huwa huwa, hati-hati Bu, hati-hati. Huwa itu kepanjangan. Huwa, tapi huwa aduwwul lahuma. Coba. Billadzi huwa aduwwul lahuma. Ya, baik. Terasa ya Ibu ya? Terasa. Tadi wa-nya kepanjangan. Billadzi huwa adu. Itu ya. Huwa adu langsung. Seperti itu. Baik. Baik. Berikutnya ikhfanya masih kurang tahan. Kita coba Bu, ikhfa yang ini.
kurang tahan ya. Coba. Taqtulani. Nah, itu pas. Nah, jadi nanti Ibu Liha itu mendengungkannya jaraknya sama kan dengan yang lainnya. Mim bertasdid, idgham biguna. Jadi dengungan itu satu ini, Bu, satu jarak semuanya. Ya, semuanya mau ikhfa hakiki, ikhfa syafawi itu ya. Iqlab, pokoknya yang kaitannya dengan dengungan jaraknya sama. Contoh ya. Falamma anta ayya, sama ya. Semuanya dengungannya sama. Jadi ini rata-rata di sini ikhfa hakiki, terus di bawah juga ikhfa hakiki. Terus fil ardi, hati-hati d-nya kepanjangan seperti tadi. Fil ardi wa ma, ya. Di wa ma, d-nya kepanjangan. Harusnya fil ardi wa ma. Coba fil ardi wa ma, Bu. Fil ardi wa ma. Nah, gitu ya. Oke, Masya Allah, tabarakallah, Bu. Sudah mantap, bagus, sudah diperbaiki ya. Masya Allah. Syukran, Ibu Liha, afwan ya. Ibu Liha Umi Abian ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Masya Allah, ini Bapak Ahmad. Assalamualaikum Bapak Ahmad. Waalaikumsalam, Ustaz. Bapak Ahmad di-on kan, boleh? Ini sepertinya Bapak Ahmadnya ada berapa nih? Sebentar. Halo, Bapak Ahmad yang mana ini? Afwan? Ada suaranya? Saya Ustaz. Pak Ahmad dari Brebes. Nah, ya ada. Sip ya. Mana? Iya betul. Sip. Bapak Ahmad, Masya Allah. Ini nama Bapak Ahmad kalau tidak salah sering hadir. Saya lihat nama Bapak terus nih. Masya Allah ya. Siapa? Oke. Silakan, ini sepertinya ada dua Bapak Ahmad ya. Betul tidak? Ya, Ustaz. Saya juga. Oh, iya betul. Ya. Ya, sebentar, ini Ahmad yang mana dulu ya? Baik, Bapak Ahmad dari Brebes barusan apa? Betul ya, Brebes ya? Iya, saya dari Brebes. Ya, dari Brebes dulu. Nanti setelah ini Bapak Ahmad dari Tangerang. Serang. Oke, siap. Brebes Serang itu. Ya, berdampingan. Silakan. Ya, Ustaz. Dari Brebes dulu, silakan. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma an arada an yabtisha billadhi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Masya Allah, tabarakallah. Pak Ahmad dari Brebes ya. Baik, ini Pak, di sini kita cek dulu ya, cek. Nah, di sini. Tadi ketika diwakafkan kepanjangan sedikit, Pak. Coba Bapak baca dari qala ya Musanya, coba agak pendek. Qala ya Musa, dua harokat. Qala ya Musa aturidu Wakaf, afwan. Biar kita pastikan wakafnya Bapak pas tadi ya. Berarti dari sini. Berarti dari billadzi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa, itu ya, coba. Dua harokat tadi ya? Dua harokat saja. Dikarenakan di sini Bapak Ahmad, karena hukumnya mad jaiz munfasil, jadi jaiz itu boleh ya. Boleh. Karena apa? Karena pertemuan mad bertemu hamzah dalam dua kata. Jadi terpisah nih. Ini terpisah si kalimatnya ya. Jadi ya Musa dan aturidu ya terpisah. Makanya ketika wakaf ini nggak akan pengaruh, alisnya nggak akan pengaruh ya. Jadi tetap jadi dua harakat. Coba dari ketika wakafnya, saya pengen tahu ketika wakafnya. Billadzi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa. Billadzi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa. Nah, segitu aja Pak. Ya, jadi jangan sampai ya Musa. Nah, itu kepanjangan.
Dikit aja. 2 ketukan aja. Oh. Ya Musa sa sa. Udah dikit saja. Ya, cuman memang catatannya jangan sa itu ya, jangan dihentakkan gitu ya. Sip, mantap. Berikutnya ini ikhfanya sudah oke tadi Pak, cuman memang agak kurang sepertinya, kurang dengungan. Tapi ada tambahannya tadi, catatannya adalah jangan ditebalkan Pak. Jangan ditebalkan. Ya, jangan gini. Au takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu hati-hati, tipis aja. Anta Jabbaron. coba tidak di apa dari jaba coba. Jabbaron fil Nah, ardi wrong. wa ma. Ikhfanya kurang yang ini, hati-hati. Oh, Kurang dengung. Jabbaron fil ardi wa ma turidu an takuna Namanya minal kenapa mau? Nah, yang ini Pak ya. Jadi jangan sampai au. Nah, itu tebal itu, hati-hati. Tipis aja. Di depan. Wa ma turidu an takuna. Apa bisa dibedakan dengan wa ma turidu ta. Nah, beda ya. Wa ma turidu an takuna. Nah, jadi posisinya akrob, dekat dengan nun, gitu ya. Jadi maka banyak samar daripada banyak gunnahnya, gitu ya. Oke, cukup Bapak Ahmad lancar, mantap Pak, Masya Allah ya. Ikut kelas juga nggak Pak? Ikut Ustaz. Ikut, Masya Allah, mantap di kelas Maharuz Pak. Saya di UMI-nya Ustaz. Oh gitu, enggak Bukan maksudnya di sobat ngaji gitu ya. Oh berarti belum ya? Oh, enggak Ustaz. Iya, Belum. ya. Kalau misalkan Bapak mempunyai kebutuhan metode, ya saya senang sekali nih. Kalau misalkan Bapak bisa menguasai metode sobat ngaji, ajarkan kepada yang lainnya ya. Masya Allah, karena sudah bagus Boleh lancar. Ustaz. Baik, mantap. Baik ya. Kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Syukran Pak Ahmad. Berikutnya Pak Ahmad dari barusan apa? Lupa lagi. Dari Tangerang, Ustaz. Tangerang ya. Silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma an arada an yabtisha Falamma an arada an yabtisha billadzi huwa aduwwun lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Masya Allah ya, yang namanya Pak Ahmad ini bagus-bagus nih bacanya ya, Masya Allah. Syukran. Mantap Pak, bagus. Di sini Bapak cuman konsisten gunah saja Pak, kurang lama nih Pak, kurang lama. Ini yang saya titik, yang lainnya sudah aman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 5 titik dengungan yang kurang lama Pak, ya kurang dengungan ya. Contoh misalkan dengungannya segini. Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Nah, jadi diusahakan tidak tergesa-gesa atau nafasnya cukup, Pak ya, seperti itu. Terus berikutnya sepertinya Bapak coba dari ini Pak, dari sini Pak. In turidu illa sampai konsisten Pak. Coba perhatikan di sini ya Pak. Coba. In turidu illa
anta Nah, kurang Pak, kurang. Beda dengan yang ini, beda. Disamakan coba. Diperhatikan, rasakan samanya. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an. Nah, jadi disamakan Pak, coba. Rasakan dengungan yang ini samakan dengan dengungan yang ini Pak. Dan seterusnya ya, yang ini. Kalau misalkan nafasnya kurang sampai fil ardi saja coba. Coba biar nanti Bapak bisa ngerasain. Coba. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Toyib, mantap, masya Allah, mumtaz Pak, alhamdulillah. Ya itu ya, bisa kerasa gak oleh Bapak Ahmad? Apa kekonsistenannya ya? Ustaz. Nah, harus di situ Pak, Ya. harus mulai ke sana. Jadi jangan tergesa-gesa, santai saja. In turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Nah, gitu ya. Syukron, mantap Pak Mumtaz, Bapak Ahmad ya. Oke, siap. Amin wa iyyaka Pak ya. Baik, izin saya lanjutkan lagi sepertinya Bapak Ibu sekalian, satu orang lagi mohon maaf nih ya. Sisanya nanti kita diskusi sedikit insyaallah ya. Baik, di sini ada kesempatan lagi untuk Ibu Siti Purwaningsih. Masya Allah, tafadol mashkuro Ibu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma an aradat bentar. Benar Ya. ya Ustadz ya? Betul Bu. Ai idgham biguna, betul. Falamma an arada ayyabtisha billadzi huwa aduwwul lahum. Lahuma, hati-hati, bukan lahum. Lahuma Bu. Ada ma-nya. Lahuma, gitu. Ada madnya ya. Huwa, coba. Huwal. Mulainya Huwa. dari mana? Dari huwa atau billadzi Huwa. boleh. Huwa adu. Huwanya hati-hati. Huwa aduwwul lahuma. Huwa aduwwul Aduwwul lahuma. Huwa aduwwul lahuma qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta. Diulangi kama qatalta nafsam bil amsi in Nah, di wakaf saja Bu. Biar enak di wakaf saja. Bil ams. Kama qatalta nafsam bil ams. Ya. In turidu illa an takuna jabbaran fil ard. Wa ma turidu an takuna minal muslihin. Masya Allah, tabarakallah. Mantap Bu, alhamdulillah. Baik, ini catatannya Ibu Siti ya. Yang pertama, hati-hati ketika mewasolkan ya. Kalau misalkan ada huruf yang berharakat, nah ini biasanya memang sering terjadi ya, kepanjangan. Tapi nggak masalah, tinggal dilatih saja ya. Ayyabtisha syabi. Nah, itu kan kepanjangan ya. Ayyabtisha billadzi. Nah gitu ya.
ayyabtisha billadzi, itu ya. Terus berikutnya huwa juga sama, jangan huwa adu, tapi huwa aduwu. Nah, di sini yang mana tadi saya bahas ya di awal bahwa nabernya harus kerasa di sini. Aduwwul lahuma. Aduwwul lahuma. Nah, gitu Bu ya. Terus berikutnya tadi di bawah qalqalahnya seperti biasa untuk semuanya juga sama untuk pengingat bahwa qalqalah huruf qaf itu pantulannya mengarah ke bunyi o atau tebal Pak Bu ya, tebal ya. Taqatulani itu ya. Taqatulani. Dan di sini huruf fa juga sama Bu. Naf, coba Ibu praktekkan naf pertemuan bibir bawah, tengah bibir bawah menempel ke gigi seri atas. Naf. Nah, itu Bu. Itu yang itu ya. Nafsam bil ams. Coba. Nafsam bil ams. Thayyib, mumtaz itu Bu ya. Masyaallah. Terus berikutnya ikhfanya seperti biasa, hanya kurang saja, kurang dengungan saja ya. Antakuna jabbaron fil ardi. Itu ya, hanya kurang saja. Tapi Masya Allah, Ibu sudah luar biasa bagus ya. Pertahankan Bu untuk kekonsistenannya. Tinggal hati-hati dengan huruf-huruf yang tidak mempunyai mad. Jangan sampai kepanjangan saat diwasolkan. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, ada waktu. Ya, sama-sama Bu, wa'iyaki ya. Ada waktu sebentar ya, izin saya untuk men-sharekan program-program kami dan juga Bapak Ibu sekalian untuk berkenan menyimak terlebih dahulu ya. Dan bagi Bapak Ibu sekalian seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang ingin berbagi ya bersama para asatid kami khususkan ya, tidak asatid di luar ya, tapi khususkan biar tidak biar lebih mudah untuk menyalurkannya, dan kami mempunyai kurang lebih sebetulnya asat itu sampai ada 20 lebih sih ya. Cuman yang aktif kurang lebih 15 orang gitu ya. 16 atau berapa ya? Saya lupa lagi. Kurang lebih kalau fullnya itu 20 orang. Yang mana di sini silakan bagi Bapak Ibu sekalian ingin berbagi kasih bersama para asatid untuk mengakhiri Ramadan ini dengan kebahagiaan, dengan cara Bapak Ibu sekalian bisa membeli buku kami ya. Dan insya Allah ini sudah kami potong ya, sudah kami hargakan dengan sesuai bahan, tapi kami akan memberikan bonus juga kalendernya yang yang mempunyai harga 99.000. Berarti kalau 99.000 menjadi 119.000 berarti luar biasa murah banget Pak Bu ya. Apalagi bahannya ada yang sudah beli di sini, kerasa banget bahannya, bagus, premium banget, pakai emboss ya, untuk cover bukunya, apalagi untuk kalendernya tebal banget Bapak Ibu sekalian, awet ya. Sehingga ini hanya jalur jembatan saja Pak Bu. Jalur jembatan untuk Bapak Ibu, ayah bunda untuk bisa saling berbagi ya. Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat buku dan kalender ya. Dan support dari dana Bapak Ibu sekalian yang Ibu Bapak salurkan 119.000 itu kami alokasikan untuk para asatid kami ya, untuk kasih sayang kami ya. Nah, tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian, di sini karena harganya 119.000, kami mengajak pula bagi Bapak Ibu yang mempunyai kelebihan harta ya, Allah rezekikan harta kepada Bapak Ibu sekalian, boleh dilebihkan juga gitu ya. Kalau ingin nambah untuk para asatid boleh ya. Atau misalkan saya nggak mau beli bukunya tapi ingin menyalurkan langsung, boleh, silakan ya. Nanti hubungi Tesipa secara langsung Bapak Ibu sekalian ya. Itu saja untuk saling kasih terkhusus untuk asatid, fokusnya ke asatid sobat ngaji kami ya, untuk mengajak ayah bunda sekalian untuk peluang jariahnya untuk berbagi kasih kepada para asatid kami ya. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dicek di chat saja kepada Tesipa, boleh di capture dulu Bapak Ibu sekalian ini ya, untuk nomornya ya, di screenshot ya, atau di grup juga ada sih ya, nanti ada admin tuh di sana ya. Baik, sesudah itu saya akan menyampaikan terlebih dahulu program ini Pak Bu. Program kelas privat yang sudah mulai penuh. Nih Bapak Ibu ya, sudah mulai penuh untuk Syawal nih. Biar Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan kelas ini, jadi Bapak Ibu sekalian silakan daftar terakhir sampai tanggal 20 ya. Terakhir sampai tanggal 20 Pak. 20 saat ini ya, minggu ini.
Sampai tanggal 20, karena tanggal 20 kita libur, para asatid melaksanakan itikaf ya. Terus Bapak Ibu sekalian silakan untuk mendaftar segera terakhir tanggal 20 ya. Terakhir tanggal 20 untuk yang ingin berjalan kelas privatnya di bulan Syawal. Jadi tidak nunggu lama Pak Bu ya. Dikhawatirkan gini, kalau misalkan Bapak Ibu daftarnya di bulan Syawal, karena kita kan sudah selang 3 minggu nanti Pak Bu libur itu ya. Libur 3 minggu. Terus kalau baru daftar nanti bisa jadi di bulan dimasukkan ke bulan depan. Makanya kan nanti double tuh. 1 bulan 3 minggu berarti ya. Dikhawatirkan kelamaan dan kita kurang semangat nantinya ya. Makanya yuk kita pertahankan semangat kita, keistiqomahan kita dengan mendaftarkan sekarang juga Pak Bu ya. Untuk kelas privatnya ada tahsin tajwid ya, nanti pilihan. Terus berikutnya kita pun juga mempunyai program tahsin maqamat ya, berkaitan dengan irama Al-Qur'an dan praktis ya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Terus berikutnya kita pun juga mempunyai program makhraj ya, kelas makhraj, ada makhraj, ada pra makhraj ya, nanti pilihan. Kalau makhraj ini kami mengadakan placement test ya, dikarenakan salah satu tanggung jawab kami untuk senantiasa tidak terlalu membebankan kepada Bapak Ibu sekalian terkait materi makhraj ya, makanya harus ada placement test dulu. Berikutnya kita pun juga mempunyai program terbaru yaitu tahsin tikror. Ini khusus untuk dewasa juga ya. Untuk saat ini kami mempersilahkan untuk dewasa dulu ya. Bagi ayah bunda yang ingin belajar dari nol, tidak usah malu-malu. Gak usah malu-malu untuk belajar Al-Quran itu, gak usah malu-malu. Ini adalah bekal kita nanti di akhirat Pak Bu ya. Bekal kita nanti di akhir. Kalau kita ngeguguk malu kita, maka kapan bisanya Pak Bu ya. Makanya silakan kami menyediakan program-program ini senantiasa untuk memudahkan ayah bunda ya. Terus berikutnya kami pun juga mempunyai fasilitas yang tentunya fasilitas ini akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu mulai dari fasilitas Zoom meeting ya. Durasinya 1,5 jam tuh Pak Bu ya. 1,5 jam ini per grup ya. Nanti kita belajarnya per grup dan tidak usah khawatir tidak terpantau, pasti terpantau Pak Bu ya. Yang sudah berjalan kelas privat alhamdulillah dari mulai 0 belum bisa baca sekarang sudah bisa baca ya. Terus berikutnya 4 pertemuan per bulannya Pak Bu ya, gratis modul lengkap yang kami amanahi ya kepada Bapak Ibu sekalian untuk dipelajari ya. Karena ini yang dapat modul itu tidak tidak di luar kelas privat. Karena apa? Sebagai tanggung jawab kami biar Bapak Ibu sekalian belajar terlebih dahulu sehingga bisa mempertanggungjawabkan metodenya atau modulnya gitu ya. Jadi tidak di-sharekan saat di kelas besar. Terus berikutnya rekaman Zoom-nya pun juga akan mendapatkan. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir nanti pas KBM, ada rekaman Zoom-nya gitu Pak Bu ya. Jadi insya Allah kelas privat ini dibuka saat ini. Saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian biar tidak penuh nanti di bulan Syawal, jadi daftar sekarang juga ya. Nah terus bagaimana untuk biayanya? Sama Pak Bu ya, di kelas besar atau kelas tahsin kami di kelas kecil ya, kelas besar, kelas kecil itu sifatnya tetap gratisan, akan tetapi di kelas privat ini karena kita mengundang para guru yang mulia ya untuk mengajarkan kepada ayah bunda dan mereka harus kami makmurkan dan seperti biasa saya tidak bisa dengan satu tangan Pak Bu ya, melainkan harus dengan mengajak kepada ayah bunda untuk saling berbagi kasih dan itu akan menjadi amal jariah ayah bunda. Berapa biayanya Ustadz? Biayanya sebesar rasa syukur saja gitu ya. Bebas ayah bunda, yang penting ada kemauan yang tinggi, ada semangat, silakan cari saja sobat ngaji. Maka itu tadi ya, khawatir kalau misalkan aduh mudah-mudahan ada rezekinya. Gak ada rezekinya pun juga silahkan datang saja ke sobat ngaji gitu ya. Insya Allah dapat rezekinya di sobat ngaji gitu ya. Jadi gitu Bapak Ibu sekalian, tidak ada patokan apapun. Jadi kami ingin senantiasa memperingan semuanya meskipun ayah bunda mendapatkan rezeki gitu ya. Tapi tetap kami akan konsisten di situ biar ayah bunda tidak terganggu terkait dengan fasilitas yang seharusnya dipatok gitu ya. Tidak ada patokan di sini, bebas ya. Kalau ayah bunda mendapatkan rezeki yang banyak, Allah rezekikan kepada Bapak Ibu sekalian yang banyak, silakan. Karena bebas Bapak Ibu sekalian ya, sebesar rasa syukur. Itu saja barangkali untuk untuk program yang perlu saya sampaikan. Dan ini beberapa waktu lagi ya.
ini nggak kerasa nanti sampai tanggal 20 itu terakhir Pak Bu ya. Silakan ya untuk mengkontak saja Teh Syifa. Dan sekali lagi saya menekankan, silakan bagi Bapak Ibu sekalian yang kelebihan hartanya ingin berbagi kasih kepada para asatidz kami, silakan langsung kontak saja Teh Syifa ya. Barakallahu fikum kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan sore hari ini melahirkan ilmu yang bermanfaat, melahirkan semangat, melahirkan kebahagiaan dan juga melahirkan amal jariah yang nanti akan kita petik di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana motivasi yang bisa kita pakai, motivasi yang bisa kita renungkan. Ada istilah seperti ini Pak Bu ya, saya ulangi ya, meskipun saya ibu bapak pasti sudah tahu ya. Carilah uang sebanyak-banyak mungkin seolah-olah kita mau hidup 1000 tahun. Akan tetapi kumpulkanlah amalan sebanyak mungkin seolah-olah kita akan mati besok. Artinya apa? Ya, ketika kita mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, akan jadi makanan dan akan jadi kotoran. Dan juga ketika kita mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, kita meninggal akan menjadi warisan atau rebutan. Akan tetapi, kalau kita mengumpulkan dana, mengumpulkan uang harta kita dan kita korbankan untuk berinfak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak akan menjadi kotoran, tidak akan menjadi warisan ataupun rebutan, tapi akan menjadi amal soleh untuk ayah bunda, dibangunkan bangunan surga di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi kita saling rangkul Bapak Ibu sekalian di sini. Yuk bersemangat apalagi di bulan Ramadan. Manfaatkan kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Tetap semangat, insya Allah besok masih bisa bertemu bersama saya lagi dan juga para asatidz, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga digantikan apa yang sudah ayah bunda support kepada kami, mudah-mudahan Allah ganti dengan harga yang tiada duanya terkait dengan harga yang mana kalau sudah berbisnis dengan Allah itu Pak Bu ya, tidak ada perniagaan yang rugi kalau sudah berbisnis dengan Allah, nanti kaitannya dengan surga Allah. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan juga jangan lupa berdoanya setinggi-tinggi mungkin ayah bunda ya. Doakan saja, berdoa saja surga Firdaus kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada yang mau bertanya juga, kita kita tutup saja nggak apa-apa ya, nanti insya Allah besok kita bisa melanjutkan ya. Saya cukupkan dulu untuk kajian pada sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan juga antusiasnya, supportnya, semangatnya. Mudah-mudahan kita solid dan mudah-mudahan kita semakin semangat lagi untuk menjalani di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, apalagi nanti ya kita tamatkan dulu pertengahan Ramadan ya, nanti 10 hari terakhir Ramadan kami liburkan, dan ibu bapak jadilah orang yang egois terhadap kebaikan dan juga amal soleh. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ayah bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyakum semuanya. Ya, sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Baik, izin saya off-kan ya Bapak Ibu. Yo.